Nah, pas Bagio ini lagi kelelahan, tiba-tiba ada suara memanggil, "Mas Bagio." Bagio kaget. Siapa? Nah, Bagio melihat ini di belakang Bagio udah duduk di saung itu juga. Ini ada seorang perempuan yang sangat cantik sekali, memakai sanggul dan memakai kebaya. Disinilah semangat nih jadinya, kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Boom, 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 boom. Sekali lagi, boom. Apa kabar semuanya kalian? Mudah-mudahan kalian yang di rumah ini sehat selalu ya. Jadi pas ketika dengerin ceritanya, cerita yang akan saya bawakan ini semangat ya. Semangat banget ya kan. Apalagi dengan kalian sehat, kalian ini bisa melakukan aktivitas kalian ini tanpa hambatan. Ya kan? 3S biasa. Slow, santai, selesai. Asik. Wangi. Oke. Cerita kali ini kiriman dari salah satu subscriber. Ini ceritanya bener-bener mengerikan. Menurut saya mengerikan banget. Tapi di sini ada sisi positif yang sangat bagus sekali. Jadi ada seseorang yang dimana ditawarin pesugihan, ini dia nggak mau. Berkali-kali ditawarin pesugihan nggak mau. Tapi ketika anaknya ini sakit-sakitan dan tak kunjung sembuh, bolak-balik ke dokter nggak ada hasil, tawaran pesugihan ini akhirnya dia mau nggak sih untuk biaya obat anaknya ini? Ini seperti apa ceritanya? Apakah Pak Bagio ini tergiur melakukan pesugihan? Tak perlu lama-lama lagi. Oh ya, aku lupa. Ini tadi aku kan masuk pakai parfum nih, parfumnya namanya Jollibee. Kalian bisa kepoin Instagramnya, ada di Instagramnya ini namanya Jollibee for you. Oke. Ini wanginya sampai ke rumah kalian gak sih? Sampai di tempat kalian gak sih? Asik. Oke, tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Seperti biasa, nama tempat tokoh disamarkan. Ini kejadiannya tahun 1970. Ini di Jawa Tengah. Kembali lagi kita ke Jawa Tengah. Sebut saja tokoh di sini yang saya bilang di awal, kita sebut saja namanya Bagio. Bagio ini hidup dengan istri dan anaknya. Kita sebut saja anaknya Bagio. Ini namanya Ana. Dan istrinya Bagio, ini namanya Susi. Anaknya Bagio yang namanya Ana, ini usianya 8 tahun. Bagio ini bisa dikatakan ini pada tahun 1970-an itu, ini bisa dikatakan Bagio ini orang yang sukses. Gimana nggak sukses coba? Penghasilannya Bagio ini bener-bener dari usaha panen perkebunan, panen sawah, dan Bagio ini mempunyai tambak ikan, yang dimana Bagio ini punya banyak karyawan. Ini yang membuat Bagio ini disayang sama mertuanya Bagio. Setiap kali Bagio dan istri dan anaknya ini main ke rumah mertua, ini mertuanya ini tak jarang menyanjung-nyanjung Bagio. Pernah suatu ketika Bagio ini lagi panen besar-besarnya. Bagio datang ke tempat mertuanya dan mertuanya ini memang orang kaya juga. "Le, Bapak dengar panenmu ini?" "Iya Pak." Udah Pak, udah. "Ini Bapak, nanti Bapak pengen apa bilang sama Susi. Bapak pengen apa? Monggo silahkan Pak. Bapak pengen belanja apa silahkan." "Ya ampun Le, Bapak senang Le. Kalau Bapak ini ngelihat kamu sukses kayak gini, senang Bapak Le. Jangan sampai kamu jadi miskin Le. Paham Le?" "Siapa? Pokoknya apapun itu kemauan Bapak. Kelengkapan rumah sini apa yang mau dilengkapi, Bagio siapa? Ibu Bapak harus senang." "Iya toh Le. Bapak senang dengan karakter kamu yang kayak gitu. Harus sukses Le." Kata mertuanya Bagio. Bener-bener kalau pas Bagio ini lagi sukses-suksesnya, ini mertuanya ini muji-mujinya minta ampun. Nah, di sini yang saya bilang. Tadi kita cerita suksesnya Bagio. Pada suatu ketika Bagio ini ngalami kebangkrutan. Pertama dari usaha perkebunannya. Hasil perkebunan ini kacau. Bagio sempat bingung nih. Hasil panennya ini kok nggak seperti biasanya. Nah,
Belum lagi ini setelah hasil perkebunannya ini panennya kacau, ini sawahnya juga ikut kacau juga. Ini ada apa ini? Bagio tiba-tiba kayak gini. Bagio pun curhat sama istrinya. Bu, sawah sama perkebunan kok jadi hancur kayak gini ya bu? Iya pak, sabar. Namanya juga usaha pak. Nanti juga balik lagi pak. Kan yang namanya musim kan gak tentu pak. Iya sih bu. Tapi usaha bapak ini berarti tinggal tambah ikan bu. Jangan sampai hancur juga bu. Karena buat gaji karyawan ibu tahu sendiri bu. Banyak karyawan bapak bu. Iya pak, yang sabar pak. Ini di sini Bagio kayak ngalamin sesuatu hal yang aneh. Karena baru ini dari ketiga usahanya, ini 2 hancur. Nah, tinggal ini tambaknya Bagio. Akankah tambaknya Bagio ini menolong? Hari berganti hari. Ternyata ini perkebunan dan sawah ini nggak bisa nolong. Terus menerus berjalannya waktu. Akhirnya mau nggak mau, Bagio ini memangkas karyawannya agar Bagio ini bisa bertahan. Dan boom, di sini justru malah tambak ikannya ini justru malah banyak ikan yang keracunan. Entah ini dari siapa. Ini ulahnya siapa, tiba-tiba banyak ikan yang pada mati. Bagio bingung saat itu. Karena memang pada saat itu Bagio juga ada lawan-lawannya juga. Ini Bagio kebingungan saat itu. Bu, tambah hancur juga ya bu. Bagio ini cerita sama istrinya. Mosok toh pak? Iya bu, Ridwan itu yang jagain aja sampai bingung geleng-geleng bu. Tadi ngomong sama bapak katanya banyak ikan yang mati bu. Lah terus bapak harus gimana tuh bu? Bapak ini harus gaji orang-orang loh bu. Duh iya ya pak. Ibu harus gimana ya pak? Ini Bagio bingung nih. 3 usahanya ini hancur. Dan akhirnya kabar ini sampai ke telinga mertuanya Bagio. Seperti apa nih? Ketika mertuanya ini tahu. Jadi pada suatu ketika ini istrinya ini pulang ke tempat mertuanya. Karena memang jarak rumahnya ini nggak begitu jauh juga. Ini istrinya Bagio. Ini pulang ke rumah orang tuanya nih. Ini ngomong sama ibunya. Bu, Nduk pinjem uang boleh nggak bu? Loh, lah buat apa toh? Kok kamu malah pinjem ibu? Iya bu, kebetulan adik ini harus ada pembayaran sekolah bu. Si Ana bu. Loh, lah terus suamimu? Jangan kenceng-kenceng bu, nanti ketahuan bapak. Ternyata ini bapaknya istrinya Bagio, bapaknya si Susi ini denger. Apa Nduk? Bapak kerungu loh. Kamu ngomong apa? Bagio kenapa? Nggak apa-apa pak mas Bagio. Aman-aman aja kok pak. Nduk, panggil sekarang Bagio. Bapak tahu kalau Bagio ini usahanya hancur kan? Bapak tahu dari mana pak? Nggak usah bapak ini denger kamu minjem uang sama ibu. Bapak ini banyak orang yang dekat dengan Bagio dan kenal bapak juga. Karena bapak nggak mau kamu ini hidup susah sama Bagio. Makanya sampai sekarang walaupun Bagio ini orang kaya, walaupun Bagio ini sukses, ini bapak tetap memantau kamu dari jauh loh. Kamu pikir bapak ini cuma diem? Iya pak, iya tapi mungkin ini apalah. Bagio hancur kan? Iya, ya nanti mungkin akan pulih lagi pak. Akhirnya ini istrinya pulang lagi ke tempat si Bagio nih. Orang tuanya ternyata tahu. Singkat cerita, ini usahanya ini semakin bener-bener usahanya ini semakin hancur. Uang tabungan ini semakin menipis. Dan mau nggak mau ini untuk bertahannya hidup, ini udah mulai kesusahan nih. Ini tabungannya udah untuk ngebayarin karyawan-karyawan dan untuk pesangon-pesangon karyawan yang sudah mundur. Dan akhirnya Bagio pada suatu ketika ini ngomong sama istrinya. Bu, kalau perkebunan ini kita jual lagi gimana bu tanahnya bu? Lah mau nggak mau bu, bapak harus putar otak lagi untuk bikin bisnis baru lagi bu. Terserah bapak kalau gitu pak. Akhirnya nih Bagio nekat. Perkebunannya nih dijual. Dan dijual murah pada saat itu. Dibeli sama pesaingnya. Ini akhirnya uangnya ini malah justru Bagio ini. Pada saat itu memang Bagio malah ketipu banyak orang. Diajak bisnis A, B, C, D ini gagal semua. Dan ketika Bagio ini gagal, Bagio ini cerita sama Susi, istrinya. Bu, bapak kok kayaknya kok susah ya bu? Ada apa dengan bapak ya bu? Kok kayaknya kok jadi kayak gini ya bu? Nggak kayak biasanya loh bu. Dan saat memang mereka ini lagi curhat, saling sharing keadaan perekonomian mereka,
Ini tiba-tiba mertuanya ini justru malah main ke rumahnya Bagio. Assalamualaikum. Dibukain lah sama Susi. Waalaikumsalam Pak. Silakan duduk Pak. Bapak sama siapa? Bapak sendiri. Mana Bagio? Iya Pak, saya panggilin dulu. Akhirnya istrinya ini ke belakang, manggil Mas Bagio. Mas, itu ada bapak Mas. Aduh, Bagio bingung. Ada mertuanya nih. Akhirnya Bagio ini nemuin mertuanya. Mertuanya ini langsung maki-maki Bagio. Le, kamu ini gimana toh? Masa kamu sampai jual perkebunan kamu ini gimana toh? Kok kamu gak ada mikir gimana caranya muterin lagi? Iya Pak, Bagio ini udah ngejual itu untuk muterin lagi Pak. Sabarlah Pak, nanti pasti ada uang lagi Pak. Kamu ini loh. Terus kalau dijual, terus kamu ini muterin, ini ada hasilnya nggak? Buktinya nggak kan? Bapak ini tahu semua. Bapak ini ngerti kabeh le. Tapi memang Bagio tetap mau berusaha Pak. Demi anak Bagio Pak. Bagio sayang Ana banget. Dan nggak lama kemudian ini Ana ini pulang sekolah karena sekolahnya ini nggak jauh. Ibu, bapak, sini nak. Ini kok kakeknya nggak ada rasa gimana gitu sih ya? Sama cucunya. Bagio malah ngomong salim sama Mbah. Mbahnya ini kayak masih kebawa jengkel ketika Bagio ini bener-bener KO. Bener-bener usahanya Bagio ini hancur. Dan di sini Bagio ngomong, kasih kesempatan Bagio sekali lagi Pak. Gak mungkin Bagio ini menelantarkan Susi dan anak Bagio Pak. Gak mungkin Pak. Tolong beri kesempatan Bagio sekali lagi Pak. Bagio pengen membuktiin ke bapak dan ibu. Dan orang tua Bagio juga Pak. Ya udah, saya beri kesempatan sekali lagi. Kamu harus berbenah diri. Saya nggak mau anak saya, cucu saya di sini ini hidupnya kesiksa. Tahu kamu? Nggih Pak. Mertuanya ini pulang. Singkat cerita, berapa bulan kemudian Bagio ini usaha kiri kanan, buka bisnis apa segala macam ini ngasih nihil. Dan ditambah Susi ini sakit. Istrinya Bagio ini sakit. Ini Bagio tambah pusing. Ya Allah, kok kayak gini banget. Dan Bagio ini sayang banget sama anak. Ini anaknya, ini sampai nangis. Ibu kok sakit ya Pak? Ibu sabar ya Nduk. Doain Bapak, biar Bapak ini punya uang. Biar kalian ini sehat makan enak lagi. Gak apa-apa kok Pak, kalau anak ini makannya gak enak. Yang penting ibu sembuh Pak. Ini anaknya Bagio bener-bener ngerti keadaan orang tuanya, padahal masih kecil loh. Ini yang membuat Bagio ini sayang banget sama anak. Mau gak mau apapun yang terjadi, anaknya ini harus sekolah, harus pinter. Ini Bagio mendidik anaknya penuh rasa kasih sayang, sopan santun ini dituangkan sejak kecil. Dan istrinya sedang sakit, ini Bagio kebingungan. Dan istrinya ini ngomong sama Bagio, Mas, udah sampean gak usah kepikiran. Aku gak apa-apa Mas, orang sakit biasa. Udahlah Bu, aku gak bisa Bu ngeliatin kamu sakit-sakitan kayak gini Bu. Ayo kita berobat. Lah emang masih ada uang? Iya Bu. Ini berobat aja Bagio masih mikir. Ini bener-bener saat itu Bagio sedang terjatuh-jatuhnya. Dan ketika orang memang tipikal pembisnis seperti Bagio ini bener-bener gamblingnya ini, karena ini kesempatan sekali lagi nih minta kesempatan sama orang tua, akhirnya Bagio ini bener-bener usaha semaksimal mungkin, tapi memang hasilnya nihil. Nah, Bagio tetap pengen berusaha. Bu, ibu sini, ibu di rumah dulu. Bapak tak nyari uang buat berobat ibu. Pak, bapak dapat uang dari mana lagi? Udahlah Pak, nggak apa-apa. Pokoknya ibu sama anak jangan sampai sakit. Bapak tak nyari uang Bu. Bagio ini keluar rumah. Dan memang ya, ini rumahnya Bagio ini dibeli. Ini malah justru atas nama istrinya. Dan memang saat itu ini Bagio ini awal-awalnya ini istrinya punya tabungan dan digabungin sama tabungan Bagio. Ini kayak belinya ini kayak patungan. Oke, Bagio ini keluar rumah. Ketika Bagio ini keluar rumah, ini bapaknya Susi ini tiba-tiba datang. Dan bapaknya Susi ketika datang ini lihat Susi sedang sakit, sedang baringnya nih di kursi tamu malah tidurannya. Dok, kamu kenapa? Bapak, Pak. Kok bapak tiba-tiba datang ke sini? Iya, ini bapak sama ibu. Kamu kenapa, Dok? Gak apa-apa, Pak. Cuma pusing-pusing aja dikit, Pak. Nah, ini kan, ini ulah Bagio. Istrinya di rumah sakit. Kok Bagionya ini malah keluar rumah? Bagio ini gimana sih? Punya pikiran gak sih? Bapak ini gak tega, Dok. Kalau bapak ini ngeliatin kamu kayak gini, baringan kayak gini sakit. Bagio kemana, Dok?
Mas Bagio ini lagi nyari uang buat berobat. Nah, mau berobat aja nyari uang. Lah terus kalau istrinya kenapa-kenapa di rumah gimana? Udah Dok, ikut bapak. Kamu berobat sama bapak. Udah, bapak yang nanggung berobatannya. Ana diajak. Akhirnya ini istrinya ini diajak, dipaksa sama orang tuanya. Dipaksa ini. Diajak berobat. Setelah diajak berobat justru nggak dipulangin ke rumah Bagio, tapi dibawa ke rumah orang tuanya. Sesampainya di rumah, ini orang tua Susi ini ngomong, udah, mendingan kamu sama Bagio ini cerai aja. Kalau kayak gini terus, kamu ini tersiksa, Dok. Udah berbulan-bulan loh kamu hidup susah sama Bagio. Bapak ini emang nggak tahu? Bapak ini tahu persis kok. Awal-awalnya aja Bagio ini kelihatan kaya, tapi ketika jatuh nggak bisa bangkit dia. Masa berbulan-bulan sampai nggak bisa bangkit? Malah terus semua usahanya. Gimana toh? Pak, tapi Pak, udah, jangan ngeyel sama bapak kamu. Ya Bu. Iya Dok, mending kamu jangan sama Bagio. Ibu ini gak pengen kamu hidup susah Dok. Ini ibunya, orang tuanya ini malah kayak gitu loh. Heran gak sih? Biasanya ini orang tua baik itu kan kayak gini ya. Kalau ketika anaknya sedang ada masalah atau apa, dan orang tua ini kan gak boleh ikut campur kan. Harusnya paling gak ngasih support atau apa ke menantunya, ke anaknya sendiri. Ini enggak, malah menyarankan untuk cerai. Coba bayangin. Singkat cerita, akhirnya Bagio ini pulang. Dan ketika Bagio pulang, Bagio kaget, ini di rumah kok kosong. Bu, Dok, ini kosong di rumah. Ini kemana perginya? Gak ngomong lagi. Bagio ini bingung, istrinya gak di rumah. Dan akhirnya Bagio punya inisiatif, apa jangan-jangan ke rumah orang tuanya. Oke, aku coba ke rumah orang tuanya. Akhirnya Bagio ini nyoba ke rumah orang tuanya. Dan ternyata benar. Saat itu Bagio ini baru sampai, Assalamualaikum. Dibukain sama orang tuanya, Waalaikumsalam. Mau apa kamu kesini? Mau apa kamu kesini? Pak, saya mau nanya apa istri saya di sini Pak. Karena istri saya ini sakit. Nah itu, kamu ini gimana? Istri sedang sakit kok malah ditinggal-tinggal? Iya Pak, saya kan nyari uang untuk berobat. Nah, berarti kan sama sekali gak punya uang di rumah kamu, Gyo. Piye kowe iki, Gyo? Gua mikir, anakku meriang, kok kowe malah lunga? Berarti kan orang duit belas nih kono. Goblok kowe iki. Iya, Pak, maaf Pak. Saya tetap usaha Pak. Ini buktinya saya bawa uang untuk berobat. Telat. Susi sudah saya periksakan ke dokter. Udah. Nggak usah lihat Susi lagi. Susi udah nggak boleh nemuin kamu. Udah. Pak, saya kan sebagai suami Pak. Saya tak ngomong dulu sama Susi. Sini masuk. Ngobrol. Sini sama aku. Bu, Susi panggil Bu. Akhirnya Susi dipanggil juga. Di situ ngumpul. Anak-anak juga di situ. Nah, Bapak nggak mau tahu. Pokoknya Bapak minta kamu keluar dari rumah ini dan tolong tinggalkan Susi. Maksud Bapak apa Pak? Ceraikan. Pokoknya saya nggak mau. Kalau Susi ini masih berhubungan dengan kamu. Ini kayak disambar petir ya. Dimana Bagio ini lagi nyari uang untuk berobat, tapi ketika nyari di rumah ternyata dibawa sama orang tuanya perempuan. Dan ketika Bagio sampai situ malah disuruh cerai. Bayangin coba. Ini gimana, saya nggak habis pikir ya. Kok kayak gini, ada orang tua yang kayak gini gitu. Menurut kalian ini harus gimana nih si Bagio gitu kan? Ketegasan udah, tanggung jawab Bagio udah, dan di sini Bagio ngomong, ya udah Pak, kalau memang itu keputusan Bapak. Dalam hati Bagio ini ngomong, saya punya harga diri. Oke Pak, kalau itu memang keputusan Bapak dan Susi memang kayaknya saya lihat Susi nggak ada greget untuk tetap bareng saya. Susi ini hanya nangis. Duh, udah kamu nggak usah manggil-manggil. Nggak Pak, itu rumah. Itu kan atas nama saya dan Susi. Bawa aja gak apa-apa Pak. Monggo. Tapi satu Pak, permintaan saya. Saya mau bawa anak. Saya pengen mendidik dia Pak. Loh, emang kamu bisa? Emang kamu ada uang untuk nyukupi? Insya Allah Pak. Saya mau bekerja keras Pak. Ya udah. Yang penting itu rumah milik Bapak. Silakan Pak. Yang penting anak ikut saya. Dia masih butuh kasih sayang dari saya Pak. Saya akan merawatnya Pak. Ini akhirnya anak ini ikut Bagio dan orang tuanya malah mikirin rumah. Kok ono wong tuang ini temu aku tak selumbat gitu. Oke, lanjut ceritanya. Akhirnya Bagio ini gendong anak. Bagio ini gendong anak jalan kaki. Dan Bagio ini punya inisiatif. Oh ya, mending hidup bareng ibu sama adik-adikku. Jadi ibunya Bagio
ini hidup dengan adik-adiknya Bagio juga. Ada adik perempuan juga di situ. Dan rumahnya juga nggak jauh juga dari tempatnya Bagio. Akhirnya anak ini diajak ngomong sama Bagio. Nduk sayang bapak kan? Nggih pak. Nduk sayang bapak. Ibu gimana ya pak? Udah, nggak apa-apa. Berjuang sama bapak. Kamu harus bikin bangga ibu kamu. Harus bikin bangga bapak. Yuk. Terus berarti anak nggak sama ibu lagi pak? Masih kok. Nanti kalau anak kangen tak anterin ke sana. Iya pak. Untungnya nih anak sekecil anak ini bisa tahu keadaannya. Karena apa? Anak ini tahu. Anak ini sering lihat bapaknya ini berjuang, jarang pulang, ngos-ngosan ketika pulang, keringetan, banyak pikiran. Anak sampai sudah bisa ngelihat segitunya loh. Dan ini Bagio pengen berjuang untuk anaknya. Nah akhirnya anak ini dibawa ke rumah orang tuanya. Dan kebetulan orang tuanya ini memang udah sepuh dan sering sakit-sakitan juga. Setelah diboyong, ini ibunya Bagio ini malah ngomongin Bagio. Kamu itu gimana? Kok malah hancur semua kayak gini? Keadaan kamu ini gimana? Bu, udah bu. Melas Ana bu. Nanti psikisnya Ana gimana loh bu? Yo. Udah, hidup sini. Akhirnya Bagio dan Ana ini hidup di orang tuanya Bagio. Yang bisa dibilang ya juga sederhana juga hidupnya. Nah, Bagio di sini karena memang bener-bener yang saya bilang, saya berulang kali bilang sayang banget sama anaknya. Ini Bagio, ini tetap bertanggung jawab. Nyari uang kiri kanan apapun dilakukan sama Bagio. Karena demi anaknya ini harus sekolah, harus pinter. Ini Bagio ini kiri kanan nyari kerja. Dan pada suatu hari Bagio ini bertemu. Kita sebut saja Juragan Bambang. Nah, Juragan Bambang ini sebenarnya kenal Bagio juga. Karena Bagio ini sebenarnya kan mantan orang kaya juga. Juga sama punya perkebunan, bedanya ini perkebunannya si Juragan Bambang ini tanamannya ini tebu nih yang nanti akhirnya distorkan, diolah, dijadiin gula pasir lah apalah. Nah Juragan Bambang ini nanya sama Bagio, lah Mas Bagio kok kayaknya murung, kayak lemas kayak gitu. Iya pak, saya justru kesini mau minta tolong pak. Minta tolong apa lo? Lah wong jenengan ini sukses kok. Saya ini ngalamin bangkrut pak. Bangkrut? Lah kok bisa kayak gitu? Iya pak, saya juga nggak tahu pak. Yang namanya pesaing-pesaingan banyak pak. Saya juga bingung pak. Saya kesini mau nyari kerjaan pak. Barangkali di sini ada kerjaan pak. Saya sudah kiri kanan nyari kerja nggak ada. Aduh, kerja apa yo? Yuk bapak nggak enak lah. Mau ngasih kerjaan kamu, orang kamu ini pernah di atas kok. Udahlah pak, lupakan tentang Bagio yang saat di atas pak. Bapak lihatnya Bagio yang sekarang. Kalau bapak mau nolong Bagio, apapun itu Bagio akan lakukan pak. Nah, di sini nggak ada lowongan sebenarnya. Nggak apa-apa pak. Apapun itu akan Bagio lakukan pak. Bagio pengen anak Bagio ini sekolah pak. Bagio ini sayang sama anak Bagio pak. Dan kalau bapak pengen tahu, Bagio ini udah nggak lagi sama istri Bagio pak. Aduh, kamu mau? Kalau kamu ini ngangkut-ngangkut tebu, maksudnya pak? Nah kan bapak bingung jadinya. Ngangkut tebu gimana pak? Saya mau pak. Jadi gini, ini kerjanya kamu ini bawa benih tebu yang diturunin dari truk, lah nanti dibawa ke tengah sawah, dikasihkan sama petani yang di sana. Mau kamu? Mau pak. Apapun itu saya mau pak. Bawanya pakai keranjang loh, dipanggul. Mau kamu? Mau pak. Bagio pun sampai mengiyakan tawaran itu. Padahal ini menurut Bagio ini baru pertama kalinya Bagio akan hidup yang seperti ini nih. Yang biasanya Bagio ini hanya nyuruh orang, dan sekarang Bagio sendiri akan melakoninya. Menjadi kuli panggul di situ, membawa benih tebu dibawa ke sawah, turunin dari truk, dipanggul pakai keranjang, 2 keranjang, dipanggul, dibawa ke tengah sawah. Dan sawahnya ini besar sekali, dan Bagio ini bakalan harus bolak-balik. Bagio mau menjalaninya. Singkat cerita, akhirnya Bagio ini diterima dan Bagio ini mulai kerja. Keringat bercucuran. Apapun yang terjadi, anaknya ini harus sekolah. Anaknya ini jangan sampai gak sekolah. Karena Bagio mikir, inilah putriku, harus meneruskan perjuangan ayahnya. Harus bisa nunjukin ke ibunya juga. Ini Bagio di sini benar-benar tidak menggambarkan harus membenci ibunya. Bagio ini mengajarkan agar juga sayang sama ibunya, walaupun sudah tidak hidup bersama lagi. Nah, kamu harus sekolah, nak. Apapun yang terjadi, bapak ini sayang sama anak. Oke pak,
Setiap malam menjelang tidur ini Bagio selalu cerita sama anaknya. Secapek-capeknya Bagio ini coba untuk membuka buku apa. Padahal di sini Bagio ini sekolahnya Bagio pada waktu itu, ini juga lulusannya ini cuma SD juga. Dan Bagio nggak pengen kalau anaknya ikut kayak Bagio juga. Nggak pengen. Pengennya anaknya ini harus lebih dari Bagio. Makanya Bagio ini berjuang keras. Berapa bulan kemudian, ini kondisi ibunya Bagio ini justru melemah. Bagio bingung lagi nih. Mau gak mau Bagio ini juga merawat ibunya. Bu, ayo Bu periksa Bu. Emang kamu ada uang? Ada Bu, ayo Bu kita periksa Bu. Akhirnya Bagio ini jadi ngurusin ibunya juga nih. Ya walaupun memang Bagio di situ juga nggak tinggal diam ya, untuk ekonomi keluarganya Bagio, ibunya khususnya ini juga Bagio ngasih. Cuma kan di sini ibunya kondisinya juga sakit-sakitan, yang dimana Bagio harus terus ngeluarin uang untuk berobat ibunya juga. Tekanan lagi. Untungnya ini cowok ya, si Bagio ini cowok. Singkat cerita, ini Bagio ini nggak malu yang namanya Bagio ini belanja ke pasar atau apa. Ini Bagio nggak malu. Setiap kali kadang disuruh sama juragan Bambang, ini Bagio ini sering ke pasar untuk membeli apa-apa. Karena sering disuruh. Kadang beli pupuk lah atau apalah. Karena Bagio ini paham. Nah saat di pasar ini Bagio ini ketemulah, kita sebut saja ada seseorang yang namanya Wati. Dan Wati ini baik sama Bagio. Karena sebenarnya Wati ini tahu Bagio ini dulunya seperti apa. Karena nama Bagio ini sebenarnya pada saat itu orang-orang ini tahu. Nah Wati ini ngomong, Mas, dulunya kan Mas ini bos juga ya Mas. Kok Mas sekarang mau sih Mas belanja-belanja kayak gini, pupuk apa-apa segala macam. Iyalah gak apa-apa. Kan saya ini sayang anak. Saya udah bangkrut. Sekarang saya ikut kerja orang. Oh gitu ya Mas. Ini Bagio kenalan sama Wati. Nah Bagio setelah itu Bagio ini malah berpikiran kayak gini. Apa aku harus menikah lagi aja yuk? Agar ibunya ini juga ada temennya dan anak ini ada yang rawat. Agar Bagio ini bisa fokus. Oke, gak perlu diceritain ya kisah cintanya. Nah akhirnya Bagio ini menawarkan ke Wati. Dek, mau gak kalau nikah sama Mas Bagio? Dan Watinya ini mau. Nah si Wati ini diperkenalkanlah ke orang tuanya Bagio. Entah ini kesialannya Bagio atau apa, entah ini mungkin sudah garis takdirnya Bagio. Ini ketika Bagio membawa Wati ke rumah, ini ibunya Bagio ini malah gak setuju. Ibunya Bagio tiba-tiba ngomongin Bagio, ibu gak setuju dengan dia. Kamu mau hidup gimana lagi? Dia ini bukan perempuan baik. Tiba-tiba ibunya ngomong kayak gitu. Kok bisa? Langsung ngejudge kayak gitu. Ataukah ibunya ini punya feeling yang gak enak juga? Dan gak tahu ini Wati ini siapa. Tapi di sini Bagio juga harus mikir juga. Di sini Wati ini berperan sebagai justru malah sayang banget sama Ana. Akhirnya sering ngumpet nih kalau ketemuan sama Wati dan ngajak Ana. Ini sering ngumpet nih. Bagio jalan-jalan bareng, ada Ana, ada Wati. Wati ini sayang banget sama Ana. Ini yang membuat Bagio, ya aku harus nikahin. Karena Ana butuh kasih sayang seorang ibu. Sementara ibu kandungnya sendiri nih gak pernah ke situ. Dan si Ana sendiri gak pengen nanyain kondisi ibunya malah. Malah justru ini Wati malah sudah nganggep kayak gini. Sekarang Ana udah punya ibu Wati. Ini Wati udah sampai kayak gitu. Ini gimana Bagio gak ternyuh coba. Akhirnya Bagio memberanikan diri ngomong sama ibunya. Bu, maaf. Ibu tetap ibu saya. Tetap ibu yang nomor 1. Tapi saya mohon maaf Bu. Saya memang harus memberikan Ana kasih sayang. Tapi enggak cuma dari saya Bu, tapi dari seorang ibu juga. Nah Wati ini pilihan saya Bu. Terserah kamu kalau kamu terus-terusin mau sama Wati. Kata ibunya. Padahal ibunya ini udah sering sakit. Nah Bagio ini nanya. Kok ibu bisa sampai kayak gitu Bu sama Wati Bu? Sedangkan Wati ini baik loh Bu. Gak kayak si Susi loh Bu. Ibu ini ada firasat gak enak. Wati itu siapa? Wati ini gak ngerti ibu asal mulanya ini dari mana. Lah makanya Bu, cobalah Bu kenalin dulu. Gak bisa Bu. Memang pada tahun itu, pada saat itu ya, ini saya tanya-tanya juga sama ibu saya. Pada waktu itu, tahun segitu, ini banyak orang tua ini yang bener-bener yang kolot ya. Maksudnya kalau memang harus A ya A gitu loh. Susah untuk berunding gitu loh. Gak kayak sekarang ya, maksudnya ya udah terserah pilihan kalian gimana gitu. Nah kalau orang-orang tua dulu mungkin lebih memikirkan bibit, bobot, bebet, terus kedepannya gimana, ini hitungan darinya baik atau enggak.
Ini orang tua zaman dulu seperti itu kondisinya. Nah akhirnya Bagio memutuskan untuk menikah, tetap menikah. Dan Bagio ngomong sama Wati, Dek, ayo kita ngontrak rumah, Dek. Iya mas, kita cari kontrakan rumah mas. Akhirnya Bagio, Wati, dan Ana ini hidup bareng. Ana diajak Bagio tetap karena Ana ini bagi Bagio ini adalah penerus Bagio. Yang Bagio ini harus tanggung jawabin. Gak mungkin ditaruh di tempat ibunya. Tapi tetap Bagio tetap hormat sama ibunya Bagio. Sekali lagi Bagio ini tetap hormat. Karena biar bagaimanapun Bagio ini gak yang kurang ajar juga sama orang tua gitu loh. Tapi juga Bagio memikirkan apa? Ini Ana harus ada kasih sayang dari seorang ibu walaupun tidak ibu kandung. Nah, Wati lah tadi akhirnya ngontrak di satu rumah. Dan kebetulan yang punya rumahnya ini bilang, ini kalau memang kalian ini punya rezeki dibayar aja seadanya kalian. Karena yang punya kontrakan ini tahu sejarahnya Bagio ini gimana sampai jatuh dan Bagio ini berjuang lagi, bangkit lagi. Akhirnya yang punya rumah, yang punya kontrakan ini sampai ngomong, nanti kalau udah ada rezeki bayar aja nggak apa-apa seadanya. Bagio tambah semangat nyari uang. Mereka bertiga hidup bareng. Kurang lebih 1 bulan kemudian setelah Bagio ini ngontrak di rumah baru, ini Bagio ini kan tetap dikerjanya di tempatnya Juragan Bambang ya kan. Nah pada suatu ketika ini Bagio ini lagi istirahat siang. Dan kebetulan di perkebunannya si Juragan Bambang ini ada saung. Ada saung yang dimana Bagio ini sering istirahat di situ. Ketika Bagio lelah atau apa, Bagio setiap istirahat di situ duduk-duduk. Nah pas Bagio ini lagi kelelahan, tiba-tiba ada suara memanggil, Mas Bagio. Bagio kaget. Siapa? Mas? Bagio nyari. Ternyata di belakang Bagio. Nah, Bagio melihat ini di belakang Bagio udah duduk di saung itu juga. Ini ada seorang perempuan yang sangat cantik sekali, memakai sanggul dan memakai kebaya. Disinilah mulai ada misteri-misterinya nih, ada mistis-mistisnya nih. Ya, ini tiba-tiba perempuan tadi ngomong sama Bagio, Mas, iya Mbak siapa ya Mbak? Kamu nggak perlu tahu siapa saya. Saya lihat kehidupan kamu kok hancur sekali Mas. Loh, lah Mbak ini tahu dari mana? Mbak juga baru lihat saya loh. Saya paham Mas. Saya bisa menolong Mas. Maksudnya Mbak menolong gimana? Gampang sekali saya untuk nolong Mas. Saya lihat Mas ini hidupnya susah terus. Saya kasihan sama Mas. Loh, kan ini kehidupan saya Mbak. Mbak mau ngina saya atau gimana? Loh enggak Mas. Justru saya ini mau nolong Mas. Ini coba bayangin. Ini ada perempuan cantik tiba-tiba datang dan ngomong mau menolong. Oke kita lanjut. Nah si perempuan tadi melanjutkan obrolannya nih. Mas mau apa? Harta. Mas mau pengen rumah. Mas mau pengen uang. Mas mau pengen apa? Saya bisa kabulkan Mas. Bagio sempat mikir di sini. Nih orang gila apa gimana ya? Gitu kan. Mbak, wis Mbak. Ojo ngablu Mbak. Uang ya arep sugih. Iku ya bergerak. Nek ora bergerak ya ora oleh duit Mbak. Loh gampang kok Mas. Aku gak nyuruh Mas ini untuk bergerak. Ya gimana kok. Kalau Mas memang mau, gampang sekali. Saya ini ada ayam. Tiba-tiba ngambil dari belakangnya. Padahal awalnya ini bener-bener gak kelihatan ada ayam. Ini tidak tiba-tiba perempuan tadi dari belakang tubuhnya ini ngeluarin ayam. Ayam jago, ayam jantan. Ini saya ada ayam jago. Ini Mas rawat. Nanti ini bisa menjadikan Mas kaya. Mbak, maaf ya Mbak. Saya ini ya Mbak. Goblok banget, saya ini juga nggak pekok banget Mbak. Memang saya sekolah cuma sampai SD Mbak. Lah ini ayam ini kan jago Mbak yo. Terus ini apa bisa beranak Mbak? Apa bisa bertelur? Ini kan ayam jago Mbak. Terus nanti apa ayamnya nanti bisa jadi tambah banyak atau gimana Mbak? Enggak Mas. Mas ini jangan bingung. Ini jenengan tinggal openi ayam ini aja, diopeni aja, dikasih makan aja. Mbak ini aneh loh. Enggak. Udah gak apa-apa, bawa aja Mbak ayamnya Mbak. Beneran, serius. Ini Mas langsung enak loh hidupnya. Lah, oke. Terus, kalau saya mau menerima ayam ini gimana? Masa saya gak ngasih Mbak? Kok yo ada orang seperti Mbak kayak gini? Saya cuma mau anaknya Mas. Tiba-tiba, perempuan tadi pengen menukar dengan anaknya Bagio, si Ana. Ini Bagio langsung menolak. Oh gak bisa Mbak. Gak bisa. Saya mending hidup saya susah
ketimbang saya kehilangan anak saya. Nggak apa-apa, nanti putrinya jenengan, saya ini yang rawat, yang ngurus. Oh enggak mbak, udah cukup. Itu harta yang paling berharganya saya ini ya putri saya mbak. Saya ini punya sejarah yang kelam mbak. Saya ini pernah cerai. Saya ini pernah dimaki-maki mertua saya. Saya ini belain putri saya kok mbak. Lah kok ini mau diminta, mau ditukar sama ayam. Yo ngapurone mbak. Beneran, masnya nggak mau. Yo akan kayak gini terus hidupnya mas. Iya mbak, nggak apa-apa. Silakan mbak, kalau mau mbak mau pergi. Ini Bagio tiba-tiba langsung nggak ngadep ke perempuan tadi. Bagio ini kayak udah kayak nggak tahu pandangan Bagio ini kemana. Dan boom, tiba-tiba ketika Bagio menoleh ke orang itu tadi, ke perempuan tadi, ini perempuan itu tidak ada, udah nggak ada, hilang. Bagio kaget, ini siapa? Kok tiba-tiba hilang? Ini munculnya tiba-tiba tapi langsung hilang. Baunya, ini parfumnya harumnya sampai masih harum. Jollibee for you. Loh, kok Mas Dodo iklan terus sih? Lah kalau nggak iklan gimana mau dapet cuan? Asik, nggak bercanda. Yuk lanjutin. Akhirnya Bagio ini nyari dan Bagio mikir ini hantu apa gimana? Udahlah, nggak ngurus aku. Akhirnya Bagio cabut. Singkat cerita, pada keesokan harinya, ternyata sama. Ketika Bagio ini istirahat, kembali lagi Bagio didatengin perempuan tadi dan sama persis menawarkan ayam jago dan ditukar dengan anaknya. Bagio kembali lagi terus-menerus menolak. Maaf mbak ini siapa? Kok terus-menerus ngerayu anak saya ini ditukar sama ayam? Ya aku nggak mau loh mbak. Sampean aja gimana saya balik. Kalau mbak punya anak, tak tuker sama ayam. Gak usah ayam wis. Sepekarang-pekarangannya tak kasihkan. Anaknya sampean tak bawa aku. Mau gak? Lah mbak pikir ya mbak. Ini Bagio di sini sampai kesel ya. Karena apa? Inilah bentuk kasih sayangnya Bagio terhadap anaknya Bagio. Gak mau yang namanya anak mau ditukar. Segampang itu, kata Bagio kan. Nah ini setiap hari sampai Bagio ini kesel sendiri. Yang tadinya Bagio ini takut dengan kemunculannya, terus hilangnya. Ini akhirnya Bagio ini kayak, ini siapa sih? Nah akhirnya kejanggalan tadi Bagio ini ngomong sama Juragan Bambang. Pak, saya mau ngomong pak. Oh iya? Kenapa Mas Bagio? Gini loh pak, saya ini setiap hari pak, hampir setiap hari pak, saya ini diteror pak, adanya perempuan. Perempuan siapa? Kok ada perempuan yang tiba-tiba pengen nuker anak saya sama jago loh pak, sama ayam jantan loh pak. Ini siapa ya pak? Saya kok bingung pak. Dan hilangnya ini langsung. Dia nawarin maksa, katanya mau ngasih saya kekayaan, tapi saya ini harus ngopeni ayam, rawat ayam anak saya, tapi diminta. Siapa ya pak? Dan hilangnya ini kok kayak hantu loh pak. Masa tuh mas? Iya pak. Nah di sini saya curiga. Ini sebenarnya apakah ada unsur pesugihan dari Juragan Bambang? Akhirnya si Bagio ini ngomong sama Juragan Bambang. Pak, kok bapak diem pak? Oh ya, nggak apa-apa. Ya udah gini aja. Kalau itu kamu merasa kayak ada yang ganggu di situ atau gimana? Kamu kalau tak pindah gimana? Ya saya mau pak. Oh justru saya kesini itu mau ngomong sama bapak. Saya dipindah tempat aja pak. Lah kamu mau pindah di tempat mana? Pak sama bapak kan banyak. Saya pengen pak, jangan di tempat ini pak. Dipindah di mana lah pak? Ditukar sama teman saya atau apa? Gitulah pak. Ditukar sama karyawan lain. Akhirnya permintaan Bagio dituruti oleh Juragan Bambang. Ditukar nih tempatnya nih. Hari pertama Bagio ini aman. Hari pertama aman nih. Nah hari kedua boom. Tiba-tiba saat Bagio ini memikul benih-benih tebu yang mau ditanam nih, mau ditanam di perkebunan. Perkebunannya juga kayak sawah panjang banget, besar banget. Ini ketika Bagio mikul beratnya minta ampun. Ini Bagio ngerasain kok tumben ini keranjang berat banget nih. Ini dibawa ke tengah yang bener-bener Bagio ini ngerasain berat banget. Dan sesampainya Bagio ini nurunin keranjang, karena udah bener-bener berat banget, Bagio nurunin keranjang, gerak. Tiba-tiba Bagio kaget. Semua benih-benih tebu, potongan-potongan tebu kecil-kecil yang di situ tiba-tiba lenyap. Gak ada sama sekali bentuknya tebu atau apalah atau apa di situ, gak ada. Ini kemana hilangnya? Bagio kaget. Padahal Bagio ngerasain kalau itu berat banget pikulannya. Hah? Hilang? Sampai Bagio ini ngomong sama yang suka nanem-nanemnya kan, sama karyawan yang lain. Pak, tadi bapak lihat gak pak kalau saya mikul tebu? Iya lihat. Nah tapi kok sampai sini hilang?
Kok hilang? Ini Bagio akhirnya, ini harus dicoba lagi nih. Akhirnya Bagio langsung langsir lagi, ngambil lagi. Dan sama, ternyata ketika Bagio balik lagi ke situ, ini ngambil benih tebu tadi, ini dibawa ke tengah sawah untuk ditanam, hilang lagi. Padahal Bagio ngamatin, bener-bener ngamatin. Tapi ketika Bagio ini fokus nurunin dan kembali lagi nengok, ini 2 keranjangnya ini kosong. Ini kejanggalan ini, ada janggalan ini, ada apa ini? Atau ada hubungannya dengan Juragan Bambang? Dan singkat cerita, berapa hari kemudian ini Bagio terus-terusan diteror hal yang seperti itu. Ini bahkan sampai ke mimpi Bagio. Kadang Bagio ini sering banget didatengin perempuan tadi dan minta untuk ditukarkan antara putrinya dan jago tadi. Tapi Bagio di mimpinya ini selalu menolak juga sama. Dan pada suatu hari ketika Bagio ini sepulang dari kerja, Bagio ini bingung juga. Sampai dimarahin Juragan Bambang juga terus. Karena apa? Nggak ada penanaman di situ. Padahal Bagio ini udah membawa benih tebu untuk ditanam, tapi nggak ada. Ini ketika Bagio pulang, ini Bagio kaget. Bagio melihat kalau si Ana ini sakit demam. Istri yang keduanya Bagio ini, Mbak Wati tadi ya. Ini sampai ngomong, ini gimana mas? Ana sakit ya mas. Tapi bener, Wati ini kasih sayangnya bener-bener kayak ibu juga. Bener-bener mengayomi. Bener-bener. Inilah yang namanya, kadang ibu tiri ini gak selalu kejem ya. Ini kan di cerita-cerita biasanya kan ibu tiri ini kejem nih. Gak semuanya kok. Ada kok ibu tiri yang baik. Nah ini buktinya si Wati. Dan ternyata memang saat menikah dengan Bagio, Wati ini juga belum dikaruniai anak. Akhirnya Wati ini menganggap anak ini bener-bener anak kandungnya sendiri. Makanya kasih sayangnya ini dituangin juga di anak. Di sini Bagio panik nih ketika melihat anak ini sakit. Sedangkan Bagio habis dimarahin sama juragannya. Dimarahinnya kenapa? Nah, kayak nggak kerja soalnya. Bawa keranjang kosong. Dan pada saat itu ini Bagio ini nggak ada uang. Akhirnya Bagio minjem sama orang yang punya rumah. Bagio ini ngomong sama yang punya rumah. Dan untungnya emang yang punya rumah ini baik. Dan ketika Bagio ini dipinjemin uang, akhirnya Bagio membawa anak ke mantri. Saya juga ikut sedih ya. Maksudnya, saya ini cowok. Kalau dengar pengorbanan perjuangannya seorang bapak seperti Bagio, ini saya pengen yang seperti itu gitu ya. Sayang sama anak gitu. Mudah-mudahan semua bapak-bapak di rumah kalian ini pada sayang sama kalian, adik-adikku. Buat para istri, mudah-mudahan kalau ada suami yang seperti Mas Bagio, tolong disayang, yang benar-benar disayang. Ini nggak pandang apapun kok, semua dilakukan kok. Oke, kita lanjut ya. Nah, setelah dibawa ke mantri, diperiksa di situ, ternyata Ana ini baik-baik saja, nggak ada gejala apapun. Kan aneh, kok ini Ana baik-baik saja. Dan ketika balik lagi ke rumah, tiba-tiba Ana kejang-kejang lagi. Bagio bingung di sini. Mas Iki kok kayak gini lagi mas? Terus bolak-balik terus itu Bagio, ke mantri lagi, ke situ lagi. Sedangkan saat itu Bagio ini adanya sepeda ontel loh. Saat itu sepeda ontel pun itu pinjem sama yang punya rumah. Ini boncengin Wati sama Ana digendong. Ana ditaruh di tengah digendong. Padahal udah agak gede kan ya. Bagio bingung. Ketika sampai rumah kambuh lagi. Ini di sini Bagio ini berdoa, minta sama Allah, ya Allah sembuhkanlah anak saya. Saya nggak mau kenapa-napa dengan anak saya. Bagio ini berdoa terus. Dan setelah itu agak mendingan, si Ana ini agak mendingan. Nggak separah yang awal-awal. Dan pada malam hari, ini Bagio tiba-tiba dimimpikan oleh siapa? Oleh perempuan yang cantik tadi pakai kebaya. Dan mengatakan, gimana? Mau gak jagonya? Ditukar sama anak kamu, ditukar sama putri kamu. Oh, enggak. Gak bisa. Mau apapun itu, saya gak akan menukar anak saya dengan apapun. Itu harta satu-satunya saya, harta termahal saya. Bagio langsung kebangun. Ya Allah, kok ada lagi orang itu datengin ke mimpi saya. Ini sebenarnya ada hubungannya apa? Dengan anaknya juga sakit. Ini sebenarnya siapa yang melakukan perbuatan ini? Menurut pemirsa, siapa yang ngelakuin perbuatan ini? Akhirnya ini karena si Ana ini keesokan harinya ini masih demam, Bagio ini nekat. Karena udah banyak pinjem uang sama yang punya rumah. Ini Bagio datang ke juraganya dan ngomong sama juraganya. Pak, saya mohon maaf pak, hari ini
Saya mau ngerepotin jenengan lagi. Ngerepotin apa? Saya mau pinjem uang lagi, Pak. Lah buat apa toh? Yo nanti nunggu kamu gajian lagi. Gajian saya udah habis, Pak. Anak saya ini sakit-sakitan, Pak. Dan memang mengeluarkan banyak banget, Pak, biaya, Pak. Bolak-balik ke mantri, Pak. Tolongin saya lah, Pak. Anak kamu sakit toh? Ya udah, bentar tak ambilin uang. Akhirnya juragan Bambang ini ngasih uang. Ini ada apa nih dengan juragan Bambang kan? Nah, setelah itu ngasih uang ini Bagio langsung membawa Ana. Hari itu juga Bagio minta izin nggak berangkat. Akhirnya Bagio membawa Ana ke tempat mantri lagi. Dan sesampainya di tempat mantri ini hasilnya tetap nihil. Hasilnya tetap nihil. Ya Allah, kok kayak gini ya? Ini harus gimana Bagio? Akhirnya si mantri itu tadi ngomong, Pak, gini aja Pak. Ini bukan gimana-gimana saya atau nggak mau berusaha. Saya udah ngecek memang putrinya Bapak ini nggak kenapa-napa. Nah, tapi coba memang namanya juga ikhtiar Pak. Coba ditanyakan sama mungkin orang pintar atau apa. Siapa tahu ada jalan, ada solusi atau apa. Monggo silakan Pak. Nah, setelah itu Bagio ini bingung nih. Bagio berdoa lagi nyari solusi. Nah, yang punya rumah ini ikut sedih juga. Dan yang punya rumah, kita sebut aja namanya Pak Iqbal ya. Pak Iqbal ini ngomong sama Bagio. Mas Bagio, nggih Pak. Ini saya cuma saran tok, ini cuma saran. Saya kok dari kemarin lihat jenengan bolak-balik ngobatin anak nggak kunjung sembuh. Siapa tahu lewat jalan lain ini bisa. Maksudnya Pak, yuk manggil orang pinter atau apa? Saya ada kenalan kalau mau, panjenengan mau. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Iya Pak, saya memang kalut banget Pak. Sampai saya nggak bisa mikir Pak. Kata Bagio kayak gitu. Dan akhirnya bener dipanggilin lah. Datanglah orang pinter. Kita sebut saja namanya Om Rohmat. Ini kayak gini Pak. Setelah saya lihat, saya cek kayaknya memang ada yang aneh Pak. Ini ada hubungannya sama Laut Utara Pak. Hah? Laut Utara Pak? Maksudnya Pak? Yo Ibu Dewi lah Pak. Yang bener Pak. Ini ya pengamatan saya Pak. Nah ini kalau bisa kayak gini, ini untuk keselamatan. Ini mungkin serangannya ini untuk pesugihan Pak. Saya nggak mau tahu penyebabnya apapun itu. Yang jelas saya pengen putri saya, Ana ini sembuh. Tolong Pak. Ayo Pak Rohmat, ini bikin blumbang. Blumbang itu kalau di tempat saya ini, blumbang itu kayak tanah digali yang biasanya ini buat buang sampah. Dibakar di blumbang. Nggak tahu kalau di tempat kalian ini apa namanya ya. Ini kalau di tempat saya ini dicangkul mungkin sekitar 1 meter. Kotak kayak itu kan, bentuk kotak. Nah itu biasanya sampah-sampah ditaruh itu dan dibakar gitu. Nah di sini tiba-tiba Pak Rohmat tadi menyarankan agar si Ana ditaruh di situ sambil diritual. Dan gak lama kemudian entah itu yang dibaca itu apa, ritual apa saya juga nggak ngerti. Ini pengirimnya juga nggak menceritakan itu. Setelah itu Ana diangkat kembali dan kembali dibacakan doa-doa. Nah di sini Pak Rohmat tadi itu ngomong, ini Ana diganti nama aja Pak, biar selamat Pak. Akhirnya Ana ini digantilah nama. Kita sebut saja namanya diganti Sinta. Nah setelah itu beberapa hari kemudian ini kondisinya Sinta yang tadinya ini namanya Ana semakin membaik terus. Akhirnya kembali ke sekolah dan memastikan ini aman. Nah setelah itu Pak Rohmat ini ngomong, Pak, untuk menanggulangi ini alangkah baiknya keluar dari kerjaannya juragan Bambang. Justru saya ini curiga, apakah ini kelakuannya Bambang? Saya ini curiga. Menurut penonton gimana? Karena di sini nggak ada yang bisa mengejudge kalau Bambang ini yang salah. Karena ini kan goib ya, nggak bisa wah ini Bambang ini yang salah. Nggak juga, karena Bambang saya itu tuh juga baik juga. Dan Bambang ini polos juga, nggak ngerti. Nah juga nggak ngerti juga, ataukah ini pelakunya Bambang juga. Dan akhirnya karena demi keselamatan putrinya, ini Bagio ini pamit sama juragan Bambang untuk keluar. Dan akhirnya setelah itu Bagio ini keluar dari kerjaannya si Bambang. Ini kondisi kehidupan keluarganya Bagio, keluarga kecilnya ini akhirnya hidup pelan-pelan ini menuju bahagia. Karena apa? Ana yang sekarang namanya si Sinta ini udah gak sakit-sakitan lagi. Dan bahkan si Bagio ini bisa membuka warung kecil-kecilan, usaha kecil-kecilan, warung makan di depan rumah, buka usaha sendiri.
bersama Wati. Dan akhirnya mereka ini hidup bahagia. Nah, itulah kisah kiriman dari anaknya justru yang malah menceritakan ini, yang ngalamin ini. Yang kita sebut saja namanya tadi Ana terus berubah jadi Sinta ya. Nah, itu si Sinta ini yang ngirimin cerita ke saya. Ini nanti saya kasih potongan biasa suaranya biar kalian tahu kalau ini bener-bener kiriman dari subscriber. Dan apapun itu bentuk dari sebuah cerita ABCDE-nya, terlepas dari semua ceritanya, alangkah baiknya kita ini saling menghargai. Bentuk dari suatu pengalaman seseorang, ya kan? Kita harus saling menghargai kan? Nggak semua pengalaman itu harus sama. Nah, ini pengalamannya dari yang kita sebut saja namanya Mbak Sinta. Ini ngalamin yang seperti itu. Dan sekarang Mbak Sinta udah besar. Dan bahkan Mbak Sinta sendiri sekarang udah berkeluarga. Dengan hidup bahagia juga. Itulah, mudah-mudahan kisah tadi ini bisa menginspirasi semuanya. Buat teman-teman di rumah juga bahwa sebuah perjuangan seorang bapak ya. Anaknya mau digantikan apapun ini gak mau. Ini karena harta yang paling berharga adalah keluarga. Asik, ya kan? Jadi memang gak bisa digantikan. Mau kapanpun ini gak bisa digantiin. Mudah-mudahan bisa mengedukasi semua teman-teman di rumah, oke? Dan buat teman-teman yang mau ngirim cerita masih bisa terus kalian kirim cerita. Ini di Instagram saya @dodosinjo, kalian follow, bakalan saya follow back. Dan kalian bisa WA di nomor saya nih di bawah nih. 0858704336. Tiganya 4 kali, oke? Nih, ada di sini nih. Dan buat teman-teman yang ceritanya ini belum kebaca, mohon bersabar ya teman-teman, mohon bersabar. Pasti akan saya baca satu persatu. Dan saya ini sering kok yang namanya baca komenan di bawah. Kalau kalian ini absen, ini saya baca satu persatu. Dan nanti kalau pas lagi free banget ya, saya nggak terima lagi cerita atau segala macam lagi ngapalin cerita, insya Allah pasti akan saya balas satu persatu. Oke, mudah-mudahan kalian yang di rumah selalu diberi kesehatan. Mudah-mudahan selalu diberi rezeki mengalir terus deras, amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu disukseskan dalam apapun selagi positif. Oke, akhir kata saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Boom, 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 boom. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif,